Pernah lihat ondel-ondel manjat pohon kelapa, bikin kupat, sampai nyapu atap rumah adat pakai sapu lidi? Gokil. Semua ini demi bantuin saudaranya yang mau nikah. Tapi tunggu dulu, pas keluarga besan dateng, malah ada kejadian kocak yang bikin semua tamu ngakak sampai nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga sehat, bahagia, dan selalu diberkahi ya. Kalau kalian suka cerita lucu dan seru kayak gini, jangan lupa untuk like, tulis komentar di bawah, dan subscribe channel ini. Aktifin juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita ondel-ondel gokil lainnya. Ayo bareng-bareng kita tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar. Sekalian juga tulis kalian nonton dari mana. Yuk kita saling sapa sesama penonton dari seluruh penjuru Indonesia. Pagi itu di kampung suka tersenyum, suasana mendadak berubah heboh seperti pasar malam di siang bolong. Kabar mengejutkan datang dari rumah keluarga besar Maknah, ibu dari ondel-ondel Cimug. Ternyata salah satu anggota keluarga mereka, yaitu Kak Munah, kakak sepupu kesayangan Cimug, akan menikah minggu depan. Wah, seantero kampung langsung rame kayak ada diskon sembako. Tapi dari semua warga, satu makhluk paling semangat luar biasa. Ya, siapa lagi kalau bukan Cimug, si ondel-ondel unik, lucu, dan sering bikin ulah itu. Cimug, meskipun badannya besar, langkahnya ringan seperti kapas yang tertiup angin. Begitu tahu kabar Kak Munah mau nikah, dia langsung teriak di tengah lapangan kampung. Hore, Kak Munah mau kawin. Ayo kita bikin pesta yang meriah kayak di telenovela Meksiko. Warga yang dengar langsung ketawa ngakak. Cimug, itu nikahan, bukan drama. Jangan sampai ada adegan pingsan-pingsan segala ya. Tanpa menunggu aba-aba, Cimug langsung ambil sarung khas Betawi dan melilitkannya ke pinggang. Di kepalanya, ia pakai topi anyaman kelapa yang biasanya dipakai anak kecil pas lomba 17-an. Gayanya mirip petani yang siap panen, tapi semangatnya seperti tukang parkir yang dapat saweran dari pengantin. Saya mau manjat pohon kelapa. Kita butuh kelapa muda, janur, dan ranting daun kelapa buat dekorasi dan masakan hajatan, katanya penuh semangat. Warga yang ngeliat cuma bisa geleng-geleng sambil bilang, ya Allah, ini ondel-ondel beneran apa reinkarnasi abang tukang es kelapa. Dengan membawa tambang yang dibuat dari tali rafia bekas, Cimug mendekati pohon kelapa tertinggi di ujung kampung. Pohon itu tingginya hampir 10 meter lebih. Dan bahkan Pak RT aja nggak pernah berani manjat karena takut ketinggian. Tapi Cimug, tanpa takut, dia langsung melompat, melilitkan tambang ke badannya, dan mulai memanjat. Tangan dan kakinya seperti tentakel gurita, cekatan memeluk batang pohon kelapa sambil bernyanyi lagu dangdut remix. Kelapa muda, buat Kak Munah dan calon suami, semoga langgeng kayak air kelapa. Semua warga ngumpul di bawah pohon sambil teriak-teriak. Ayo Cimug, semangat, jangan lupa ambil yang muda dan segar ya. Tapi tiba-tiba, di tengah perjalanan naik, Cimug malah berhenti dan ngeluarin HP dari balik sarungnya. Bentar, di atas sini sinyalnya kenceng banget. Aku update status dulu, katanya sambil selfie dengan latar langit biru dan pelepah kelapa. Dia pun ngepost story, live from atas pohon kelapa. Demi Kak Munah dan cinta sejatinya. Warga bawah cuma bisa tepuk jidat. Lah ini orang manjat bukan buat panen, tapi buat cari sinyal dan likes. Teriak Ujang, tetangga yang juga ketua panitia pernikahan. Tapi Cimug santai aja. Bahkan sambil duduk di pelepah pohon kelapa dia nyender santai, kayak lagi di beanbag. Setelah puas eksis, baru deh dia mulai serius. Satu persatu buah kelapa dipotong pakai golok kecil yang dibawanya. Buah kelapa dijatuhkan pelan-pelan ke tanah, disusul dengan janur yang disobek rapi, dan beberapa batang daun kelapa yang bentuknya unik. Katanya nanti bisa dipakai buat bikin hiasan ala Betawi. Setelah semua kelapa dan janur terkumpul di bawah, Cimug turun perlahan. Tapi yang bikin warga ngakak, dia turun sambil nyanyi lagu pengantin versi dia sendiri. Janur kuning melengkung indah, tanda cinta Kak Munah sedang mekar. Suaranya sih, ya gitu deh. Falsnya bisa bikin ayam kampung berhenti berkokok. Tapi ekspresi wajahnya penuh sukacita. Warga yang tadinya sibuk jadi ngumpul semua, karena aksi Cimug selalu sukses mencuri perhatian. Begitu sampai di tanah, Cimug langsung cek semua hasil panennya. Dia bilang, oke, checklist dulu ya. Kelapa muda dapet, janur dapet, pelepah buat dekorasi dapet. Sekarang tinggal nyari
Cinta sejati. Weleh, kamu yang mau nikah atau kamu nasi? Celetuk Bu RT sambil ketawa geli. Tapi belum selesai warga ketawa, Cimug malah masukin semua buah kelapa ke dalam gerobak dorong bekas penjual es doger. Gerobaknya dihias pakai pita merah dan ada tulisan, Operasi Cinta Kak Munah, yang ditempel dari kertas HVS. Saya mau kirim ini ke dapur. Nanti kelapanya dibuat santan, kupat, keripik, dan nata de coco. Janurnya buat kupat dan hiasan, pokoknya serba kelapa, katanya bangga. Di sepanjang jalan, warga yang ngeliat langsung kasih jalan. Ada yang teriak, minggir, ondel-ondel tukang catering lewat. Ada juga yang nyeletuk, Cimug, kelapanya buat masak atau buat spa, sih? Tapi Cimug tetap jalan dengan gagah. Bahkan sambil dorong gerobak, dia kasih orasi, kelapa bukan sekadar buah, tapi lambang kehidupan. Airnya manis seperti harapan, dagingnya lembut seperti cinta, dan santannya kuat seperti janji suci. Warga yang dengar ada yang tepuk tangan, ada yang nyengir, ada juga yang langsung update di TikTok. Sampai di dapur rumah Maknah, Cimug langsung disambut oleh para ibu-ibu yang sedang menyiapkan bumbu-bumbu dapur. Wah, si Cimug bawa panen raya nih, kata Bu Ijah, sambil ngelus kepala Cimug. Tapi Cimug malah bilang, saya bukan cuma bawa bahan, Bu, tapi juga bawa cinta dari atas pohon kelapa. Semua ibu-ibu langsung ketawa sampai tepuk-tepuk meja. Tiba-tiba, datang Pak Lurah yang penasaran dengan keributan di dapur. Ada apa ini rame-rame? Katanya. Pas lihat Cimug, Pak Lurah cuma bisa nyengir. Lah ini anak emang gak pernah gagal bikin kampung heboh. Tapi dalam hati, Pak Lurah bangga juga. Soalnya gak banyak anak muda, apalagi ondel-ondel, yang mau turun tangan bantuin pernikahan keluarga, apalagi sampai manjat pohon segala. Dan begitulah, pagi itu yang awalnya cuma rencana sederhana jadi penuh gelak tawa, semangat gotong royong, dan aroma kelapa segar. Semua berkat si ondel-ondel Cimug, yang mungkin badannya besar dan suka bertingkah aneh, tapi hatinya tulus dan penuh cinta buat keluarga. Dari atas pohon kelapa sampai dapur hajatan, Cimug membuktikan kalau semangat bantu-membantu itu nggak kenal bentuk tubuh. Asal niatnya tulus, semua jadi indah dan ngakak. Setelah sukses memanjat pohon kelapa dan membawa hasil panen berupa buah kelapa, janur, dan pelepah daun kelapa, si ondel-ondel Cimug belum berhenti beraksi. Dia ibarat superhero kampung yang gak butuh jubah. Cukup sarung, gerobak bekas, dan niat tulus membantu. Belum sempat duduk sebentar, dia udah teriak lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke misi kedua, Operasi Sapu Lidi. Semua warga langsung kaget. Loh, emang siapa yang nyuruh? Tapi Cimug sudah sibuk mencari sapu lidi sambil muter-muter halaman rumah adat Maknah yang akan dipakai tempat akad nikah. Rumah adat itu emang udah tua. Atapnya terbuat dari kelari, anyaman daun kelapa yang udah diwariskan turun-temurun. Tapi karena udah lama nggak dipakai, atap itu penuh debu, sarang laba-laba, bahkan katanya ada bekas sarang burung jalak yang dulu sempat tinggal di situ. Cimug langsung berdiri gagah di depan rumah adat dan bilang, "Demi cinta sejati Kak Munah, saya akan membersihkan atap ini sampai kinclong seperti daun kelapa baru dikupas." Dengan sapu lidi di tangan dan tekad baja dalam dada, meskipun perutnya buncit, Cimug mulai mendaki atap rumah adat. Bukan pakai tangga, bukan juga pakai perancah, tapi dia naik lewat tembok samping sambil merayap kayak tokek yang kebanyakan minum kopi. Waduh, ini ondel-ondel apa Spiderman versi Betawi? Celetuk Pak RW sambil nahan ketawa. Belum lagi gaya manjatnya Cimug yang penuh gaya, kayak atlet parkour tapi versi lambat. Begitu sampai di atas, Cimug berdiri sambil membentangkan tangan seperti Titanic. "Aku di puncak dunia." Hahaha, teriaknya. Tapi begitu dia lihat banyak debu dan kotoran, dia langsung bersin 3 kali berturut-turut, Hakci, Hakci, Hachchu. Sampai sapu lidinya hampir jatuh dari tangan. Untung refleksnya cepat. Sapunya langsung ditangkap pakai ketiak. Warga di bawah yang nonton langsung teriak. "Wah, sapu aja takut jatuh. Cimug MA hangga." Proses menyapu dimulai. Dengan sapu lidi di tangan kanan dan semangat pahlawan kebersihan di dada, Cimug mulai menyapu atap rumah dari ujung barat ke timur. Gerakannya lucu banget. Kadang dia nyapu sambil goyang, kadang sambil nyanyi lagu dangdut remix, kadang malah sambil ngelucu sendiri. "Hei, sarang laba-laba, minggir ya,
ini rumah mau dipakai akad. Jangan bikin malu keluarga besar Betawi, katanya sambil nyerocos sendiri. Ibu-ibu yang nonton dari bawah sambil ngulek sambal pun ikut ngakak. Ini ondel-ondel kalau disuruh bersihin rumah tiap minggu kayaknya bagus juga ya, bisa sekalian hiburan, kata Bu Hajah Rohmah sambil ketawa geli. Tapi bener sih, soalnya Cimuk sambil nyapu juga sempet-sempetnya ngelawak. Kalau bersihin atap aja bisa saya bersihin, masa kamu bersihin hati mantan aja nggak bisa? Waduh, baper nih pasti banyak warga. Tiba-tiba angin kencang bertiup, dan sapu lidi di tangan Cimuk nyangkut di celah atap. Tanpa pikir panjang, Cimuk malah tiduran di atap sambil ngelongo ke sela-sela kelari, dan dengan jurus, ulet buntet menyusup. Dia berhasil nyelipin tangannya buat ngambil sapu yang nyangkut. Yes! Sapu berhasil diselamatkan. Operasi berlanjut, katanya seperti komentator sepak bola. Tapi pas dia bangun, rambut wig ondel-ondelnya nyangkut di salah satu paku anyaman atap. Jadilah Cimuk panik. Waduh, aku botak. Tolong. Warga di bawah langsung heboh. Cimuk botak. Ayo cepet turunin sebelum dia nangis. Tapi Cimuk tetap col. Tenang, ini cuma rambut tambahan. Saya masih punya rambut hati, yang tumbuh dari kasih sayang keluarga. Lah gimana tuh? Tapi yang jelas, rambut palsunya akhirnya bisa ditarik pelan-pelan dan diselipkan lagi ke dalam topi anyamannya. Setelah hampir 1 jam nyapu dan bersihin debu, atap rumah adat pun berubah drastis. Yang tadinya kusam dan penuh debu, sekarang terlihat segar, bersih, dan bahkan harum karena daun kelapa yang digesek-gesek sama sapu lidi. Wah Cimug, atapnya jadi wangi, kata Bu Neneng. Cimug langsung jawab, saya pakai teknik sapu aromaterapi. Rahasianya? Sapunya saya rendam dulu di air rendaman kelapa semalam. Aksi Cimug di atas atap pun jadi tontonan satu kampung. Anak-anak kecil duduk berjajar sambil nonton kayak nonton pertunjukan wayang. Ada yang bawa camilan, ada yang bawa kipas lipat. Bahkan ada yang nyiapin voting kalau nanti Cimug mau nyalon jadi ketua RW, karena jasanya bikin kampung ceria. Kalau Cimug jadi RW, tiap Jumat kita senam bareng di atap rumah, kata Udin sambil nyengir. Tapi dibalik semua kelucuannya, ada sisi tulus dari Cimug yang bikin warga terharu. Di sela menyapu, dia sempat duduk sebentar di puncak atap sambil ngelamun. Aku tahu Kak Munah udah kayak kakak sendiri buatku. Dia yang ngajarin aku main gasing, ngajarin aku makan es cendol pakai sedotan ganda, bahkan dia yang dulu belain aku pas diejek ondel-ondel gadungan. Jadi sekarang saatnya aku bales semua kebaikannya. Warga yang dengar cerita itu langsung diam sebentar, terus mulai tepuk tangan pelan. Bahkan Pak Lurah yang biasanya serius juga senyum. Hebat juga ya Cimug ini, gede-gede gini, hatinya lembut. Cimug yang ngedengar pujian itu malah gaya, iya dong, saya ondel-ondel limited edition. Dilengkapi fitur, gotong royong, loyalitas, dan humor 4.0. Akhirnya, setelah atap selesai dibersihin, Cimug turun dengan penuh gaya. Tapi waktu turun, dia nggak mau lewat tangga. Saya mau gaya ala stuntman Hollywood, katanya. Terus dia gelantungan pakai tali jemuran yang biasa dipakai Mak Nah, sambil muter-muter kayak pemain sirkus. Wow, teriaknya. Tapi begitu sampai bawah, tali jemurannya putus. Bug! Cimug jatuh ke tumpukan daun kelapa yang udah dibersihkan tadi. Untung nggak kenapa-kenapa. Saya jatuh dengan cinta, katanya sambil bangun dan pose peach. Dan begitulah, dari aksi nyapu atap sampai adegan jatuh dramatis, semuanya sukses bikin kampung ketawa terpingkal-pingkal. Tapi yang jelas, rumah adat sekarang bersih kinclong, siap buat akad nikah Kak Munah. Semua berkat sapu lidi dan tangan ondel-ondel Cimug yang gak cuma kuat, tapi juga penuh cinta. Setelah sukses bersihin atap rumah adat sampai wangi daun kelapa plus jatuh dramatis kayak film India versi Betawi, Cimug belum bisa istirahat. Baru juga duduk 5 detik sambil ngelap keringat, yang entah dari keringat beneran atau bekas jatuh barusan, udah ada panggilan tugas baru. Cimug, ini janurnya udah dibawa, tolong bikinin kupat ya buat persiapan besok pagi. Teriak Mak Nah dari dapur. Tanpa banyak cincong, Cimug langsung berdiri dengan gaya ala prajurit. Siap, Komandan Kupat. Operasi janur segera dimulai. Dengan semangat ala penari samba Betawi, Cimug jalan cepat ke halaman belakang yang udah penuh dengan ikatan janur hasil panjatannya tadi pagi. Tapi begitu lihat tumpukan janur segar yang masih bau hijau itu,
Cimug malah ngomong sendiri, "Waduh, ini beneran harus dikepang satu-satu? Bukannya ini kerjaan buat orang kursus kriya tangan ya?" Tapi karena niat bantu saudaranya udah menggelegak, dia ambil posisi duduk bersila, letakkan janur di pangkuannya, dan mulai beraksi. Masalahnya, Cimug belum pernah bikin kupat. Nggak pernah ikut pelatihan, apalagi les privat anyaman. Satu-satunya pengalaman anyam-anyam dia cuma waktu nganyam topi dari bungkus mie instan buat karnaval kampung. Jadi wajar aja. Pas mulai melipat janur pertama, hasilnya malah mirip pesawat kertas nyasar. Ini kupat atau mainan bocah SD ya?" katanya sambil garuk-garuk kepala. Tapi bukannya nyerah, Cimug malah makin semangat. Kupat harus bisa. Demi Besan yang katanya suka makan ketupat. Langkah awal, Cimug coba teknik gulung kanan, lipat kiri, tekuk bawah, selip tengah, tarik atas, mirip kayak instruksi manual origami Jepang. Tapi hasilnya, janurnya malah robek. Lalu dia coba lagi, tapi janurnya ngelintir. Ketiga kalinya dia nyoba, bentuknya udah lumayan, tapi kok malah jadi mirip amplop. Sudahlah, ini kita kasih nama, kupat kreatif Cimug. Nggak harus persegi, yang penting niatnya segi 8 cinta. Katanya sambil pamerin hasilnya ke ibu-ibu dapur. Reaksi mereka? Ketawa guling-guling. Tapi bukannya kecil hati, Cimug malah ngide. Dia bikin stand, kupat modern versi Cimug, lengkap dengan papan kardus bertuliskan, desain baru kupat 3D anti-mainstream. Ada kupat segitiga, kupat lonjong kayak timun suri, bahkan kupat dengan ujung runcing kayak kerucut es krim. "Loh, ini buat hajatan apa buat kontes seni rupa?" tanya Pak Jaimin sambil ngakak. Cimug nyengir, "Ini biar Besan ngira keluarga kita kreatif dan penuh seni." Setelah percobaan ke-18, akhirnya Cimug berhasil bikin satu kupat yang bentuknya lumayan normal. Nggak miring, nggak bolong, dan janurnya nggak robek. Dia langsung peluk hasil karyanya kayak nemu bayi sendiri. Ini dia, kupat pertama yang berhasil. Namanya, si hijau manis. Tapi begitu dikasih lihat ke Maknah, emak-emak veteran itu cuma geleng-geleng kepala. Cimug yang penting bukan namanya, tapi bisa direbus apa enggak. Sontak Cimug langsung panik. "Oh iya, kupat ini harus bisa direbus. Berarti harus ada rongganya buat isi berasnya. Duh, ulang lagi dong." Tapi nggak kehabisan akal, Cimug manggil bocah-bocah kecil yang suka main di lapangan. "Ayo, workshop bikin kupat bareng Cimug. Gratis cemilan." Dalam waktu 5 menit, 5 bocah dateng, duduk melingkar, dan malah jadi lomba ketawa bareng karena kupat buatan Cimug bentuknya makin aneh. Lucunya, ada satu bocah bernama Rojak, bikin kupat yang langsung jadi bentuknya, rapi dan presisi. "Lah kamu belajar di mana, Jak?" tanya Cimug. Rojak jawab polos, "Belajar dari YouTube." Cimug langsung lemas, ternyata teknologi ngalahin ondel-ondel, tapi karena gengsi, Cimug tetap lanjut, sambil sesekali ngintip cara Rojak anyam janur. Sambil niru gerakan tangan Rojak, akhirnya Cimug makin mahir dan mulai bikin kupat dengan bentuk standar. Setelah berhasil bikin 10 buah kupat, Cimug mulai bosen. Dia pengen ngasih sentuhan seni. Jadi dia ambil spidol warna, hias kupatnya pakai motif ondel-ondel, ada juga yang dikasih tulisan, "Selamat menikah," di atasnya. Warga langsung tepuk tangan. "Wah, Cimug, ini MAH kupat paling niat sekecamatan." Bahkan ada ibu-ibu yang langsung pesan 30 biji buat acara ulang tahun cucunya. Puncaknya, Cimug bikin kupat jumbo, ukurannya 2 kali lipat dari yang biasa. Butuh 3 janur dan waktu 20 menit buat nyelesainnya. Begitu selesai, dia bawa keliling kampung sambil diarak. Anak-anak nyanyi lagu Betawi, ibu-ibu ngipasin, dan Pak Lurah bahkan kasih piagam kehormatan. Atas kreativitas dan ketekunan tinggi dalam memodifikasi ketupat tradisional, kami nobatkan Cimug sebagai seniman janur Kampung Jaya. Tentu aja, semua tawa dan kekonyolan itu nggak sia-sia. Kumpulan kupat buatan Cimug sekarang udah siap buat direbus dan dijadikan hidangan utama besok pagi. Warga kampung pun bangga punya Cimug. Meski kadang nyeleneh dan gaya semaunya, tapi niat bantu dan semangatnya luar biasa. Kalau semua orang kayak Cimug, nggak bakal ada yang stres nyiapin hajatan, kata Bu RT sambil ngelap air mata ketawa. Sambil membereskan sisa janur yang berserakan,
Cimug berdiri di tengah halaman dengan tangan di pinggang. Misi Kupat, sukses. Siap lanjut ke operasi berikutnya? Katanya dengan gaya dramatis. Operasi apa lagi, Gug? Tanya Pak Jaimin. Cimug langsung jawab dengan senyum lebar. Operasi air nira. Kita sulap jadi air badeg. Dan semua warga langsung tepuk tangan. Yes, lanjut, Cimug. Jangan kasih kendor. Belum sempat napas panjang setelah menyelesaikan tugas berat bikin kupat aneka bentuk dan gaya, Cimug langsung dapat tantangan berikutnya dari Maknah. Cimug, itu air nira udah ngucur dari batang kelapa yang kamu panjat pagi tadi. Cepet olah jadi air badek. Ya, nanti dipakai buat suguhan penyambut keluarga besan. Dengan dada dibusungkan bak chef profesional, Cimug melangkah ke dapur belakang sambil teriak, siapkan alat-alat. Chef Cimug siap beraksi. Air nira itu sendiri baru ditampung semalam di bambu-bambu kecil yang diikat ke pohon. Warnanya bening kekuningan, aromanya manis nyegerin kayak es degan di siang bolong. Tapi Cimug malah nyicipin langsung dari bambunya, terus nyengir lebar. Wah ini, MAH, kalau diminum dingin pakai es batu bisa laku jualan online. 1 bambu diminum, 2 bambu diminum, tiba-tiba 5 bambu udah kosong. Maknah ngelotot, Cimug. Itu buat diolah, bukan diminum langsung. Cimug pura-pura nggak dengar, padahal mulutnya masih netesin nira. Akhirnya, dia mulai proses bikin air badeg. Minuman tradisional dari nira kelapa yang disimpan di wadah tertutup sampai fermentasi ringan, lalu dicampur daun pandan dan kadang irisan jahe. Tapi, karena Cimug nggak mau biasa-biasa aja, dia coba versi eksperimen Cimug, dengan tambahan daun jeruk, sejumput garam, bahkan 1 sendok madu. Biar ada rasa-rasa fancy, katanya sambil ngaduk nira pakai centong nasi. Masalah muncul saat Cimug salah pilih wadah. Bukannya pakai gentong tanah liat atau kendi, dia pakai ember bekas cucian. Gak apa-apa dong, asal bersih, ujarnya. Tapi ternyata, embernya masih bau sabun cuci. Alhasil, batch pertama air badek malah rasa detergen rasa pandan. Warga yang nyicip malah berkumur dan langsung nyanyi lagu, Air Sabun di Hatiku. Cimug panik dan buru-buru buang batch itu. Untung dia sempat simpan cadangan nira di botol air mineral. Versi kedua lebih sukses. Air badeg hasilnya manis, seger, dan wanginya menggoda. Disajikan di toples bening dengan label, badeg ala Cimug. Bikin keringat luntur, bikin besan tersenyum. Bahkan Bu RW sempat komentar, Cimug, ini kalau dijual di bazar kuliner, aku borong 1 termos. Cimug langsung senyum sampai giginya kelihatan semua. Tenang, Bu. Besan dulu, baru bazar. Setelah air badek sukses, Cimug langsung nyebur ke misi berikutnya, masak kelapa. Di meja dapur, udah numpuk buah kelapa muda yang barusan dipetik pagi tadi. Dia buka satu persatu, pakai golok kecil. Tapi karena tangan Cimug kebiasaan goyang, maklum, hobi nari, beberapa kelapa malah mental jauh dan nyangkut ke kolong lemari dapur. Ini kelapa atau bola pingpong? Sih, teriaknya sambil ngesot nyari. Kelapa yang udah dibelah lalu diparut manual. Tapi bukannya pakai alat parut kelapa, Cimug ngide bikin alat parut dari kipas angin bekas. Kita bikin mesin canggih. Cukup letakin kelapa, pencet tombol, parutan langsung keluar. Dan bener aja, kelapa pertama yang dicoba langsung berhamburan kayak salju di dapur. Seluruh ruangan penuh parutan sampai tembok dapur jadi wangi kelapa. Cimug dengan santainya bilang, ini namanya hujan kelapa musim hajatan. Parutan kelapa itulah yang dia olah jadi sayur kelapa muda. Ditumis pakai bumbu bawang merah, bawang putih, daun salam, dan cabai merah keriting. Tapi karena dia pengen ada sensasi warna, Cimug tambahin daun seledri dan paprika hijau. Biar sayurnya instagramable. Katanya, ibu-ibu dapur sempat nyicip, langsung komentar. Wah, pedesnya nampol, Gug. Tapi enak bener, ini beneran kamu yang masak. Cimug cengar-cengir, tangan ondel-ondel juga bisa jadi tangan chef. Nggak berhenti di situ, Cimug juga bikin serundeng dari kelapa tua. Setelah disangrai dan dibumbuin, dia bikin 2 versi, serundeng manis dan serundeng pedas. Tapi dia iseng kasih nama unik buat tiap rasa. Yang manis kita namain serundeng cinta, katanya, dan yang pedas, serundeng mantan.
Warga langsung ngakak, maksudnya apa? Gug. Cimug jawab dengan bijak, yang manis buat yang masih berharap, yang pedas buat yang udah patah hati. Setelah itu, giliran bikin keripik kelapa. Dengan modal alat pemotong kentang, Cimug iris kelapa tipis-tipis lalu digoreng. Tapi waktu goreng pertama, dia lupa kasih garam. Rasanya hambar banget. Pas batch kedua, dia malah kebanyakan garam. Rasanya kayak makan pasir laut. Batch ketiga, sukses. Dan dia kasih rasa keju bubuk yang dia colong dari bumbu mie instan. Ini inovasi. Keripik kelapa rasa mie ayam, katanya bangga. Terakhir, Cimug bikin minuman nata de coco. Tapi karena nggak ngerti proses fermentasi, dia kira cukup campur agar-agar, air kelapa, dan sirup coco pandan, terus langsung dihidangin. Begitu dimakan, teksturnya malah kayak jeli patah hati, lembek nggak jelas. Tapi anak-anak kecil tetap suka. Enak, Bang Cimug. Ini jeli rasa kelapa ya? Cimug langsung jawab, bukan, ini seni rasa kelapa dari hati. Dengan semua hasil masakan itu, dapur kampung jadi rame dan penuh aroma sedap. Ibu-ibu mulai nata piring saji, anak-anak bantu bungkus makanan, dan para bapak sibuk nyiapin tenda hajatan. Cimug berdiri di tengah-tengah, sambil pegang spatula kayak tongkat komando. Pasukan dapur, kita sukses, katanya dengan gaya ala jenderal parade. Dan tak lama, kabar mulai menyebar. Besan udah di jalan, teriak salah satu keponakan. Warga langsung siap-siap. Air badek dituang ke teko, kupat disusun rapi, sayur kelapa muda ditata mangkuk besar, serundeng dan keripik ditoples kaca, nata de coco disajikan dingin pakai es serut. Semua makanan hasil olahan Cimug tampil megah kayak pesta kerajaan. Cimug, meskipun penuh gaya nyeleneh dan kadang bikin geleng kepala, jadi pahlawan kuliner hajatan. Kalau nggak ada dia, mungkin makanan belum kelar semua, kata Makna sambil senyum. Cimug menjawab sambil pegang kelapa yang dibelah dua, bantu keluarga itu kayak masak kelapa. Butuh sabar, tapi hasilnya manis. Setelah dapur beres dan isi perut semua orang terjamin nikmatnya, Cimug nggak sempat istirahat. Belum juga sempat ngelurusin punggung, dia udah dipanggil sama Paman Karyo. Gug, hiasan belum selesai. Janur kuning belum dibentuk. Gapura belum berdiri. Ini besan bukan datang ke rumah biasa, ini mau nikah. Gug. Dengan semangat khas Cimug, dia jawab, tenang, tenang. Serahkan pada ahlinya dekorasi anti-mainstream. Langkah pertama, janur kuning. Di bawah pohon jambu depan rumah adat, Cimug gelar tikar dan mulai ngerangkai janur. Tapi karena Cimug bukan tukang hias profesional, hasil anyamannya lebih mirip topi lebar dari daun kelapa ketimbang ornamen hajatan. Bocah-bocah kampung malah pakai hasil anyaman itu buat main perang-perangan. Tapi Cimug tetap tenang. Dia lalu buka tutorial YouTube, cara bikin janur hajatan, tapi sinyal lemot, videonya muter terus tanpa jalan. Akhirnya, dengan insting kreatif ala ondel-ondel, dia bikin janur melengkung yang diikat ke bambu dan dibentuk kayak pelangi. Ini tanda bahagia, melengkung kayak senyuman besan yang bakal datang. Setelah janur beres, dia lanjut ke gapura depan rumah. Pakai bambu yang dipotong dari kebun belakang, Cimug bangun gapura dengan desain unik. Ada hiasan daun pisang, sabut kelapa, dan bendera mini dari plastik bekas kantong belanja. Dia sempat pasang papan bertuliskan, "Selamat datang wahai besan, cinta ini kuat seperti tali tambang." Warga yang lewat cuma bisa garuk-garuk kepala. Cimug, itu maksudnya apa? Cimug jawab sambil angkat tangan kayak dosen seminar, cinta yang kuat gak harus mahal, yang penting ngikat. Buat tambahan hiasan malam, Cimug nyiapin lampion dari batok kelapa. Dia bolongin batok pakai paku, lalu masukin lampu LED kecil dari mainan rusak. Waktu malam datang dan lampu dinyalakan, batok itu jadi pancarkan cahaya bintang dari lubang-lubang kecil. Bocah-bocah melongo takjub. Wah, lampion dari kelapa, Bang Cimug. Keren kayak di festival Jepang. Cimug langsung gaya Jepang-Jepangan sambil nunduk-nunduk. Arigatou gozaimasu, watashi Cimug sensei. Saking niatnya, Cimug juga bikin hiasan dari plastik bekas dan sedotan. Dia kumpulin semua limbah warna-warni dan buat rangkaian bunga, bintang, bahkan bentuk ondel-ondel mini. Semua digantung di tali rafia dan disusun mengelilingi halaman depan. Tapi sayangnya,
Karena angin sore lumayan kenceng, beberapa hiasan malah terbang dan nempel di kepala kambing tetangga. Kambing itu lari-lari kayak maskot hajatan. Warga yang lihat langsung ngakak. Wah, hajatan ini lengkap. Sampai kambing pun dapat dekorasi. Puncaknya, Cimuk bikin pertunjukan kecil pakai boneka tangan ondel-ondel mini. Dia nari sendiri di depan gapura sambil nyanyi-nyanyi lucu pakai suara cempreng. Besan datang, besan sayang, kita sambut dengan ketupat bayang. Semua anak kecil ngumpul, ketawa ngakak, sampai si kakek Toro yang biasanya serius pun nyengir sambil nyuapin klepon. Bahkan makna sampai nyeletuk. Ini hajatan pertama yang aku lihat, dekorasinya nyeleneh tapi suasananya hangat banget. Nggak sampai di situ, Cimuk juga nyiapin welcome drink spesial. Air badek tadi disajin di tempurung kelapa yang dilukis gambar pengantin adat Betawi. Ada pengantin cowok dengan belangkon merah, dan cewek pakai sanggul lengkap. Semua tamu disuguhi sambil duduk di bel-bel bambu di halaman depan. Bahkan keluarga besan yang baru datang langsung tepuk tangan dan terharu. Kami belum pernah disambut semeriah ini. Makna nangis haru, Gug, kamu bukan cuma ondel-ondel yang suka joget. Kamu tuh tulus bantu keluarga. Cimuk jawab sambil cebar senyum. Cimuk memang bukan wedding organizer, tapi Cimuk wedding ongdelizer. Semua warga langsung tepuk tangan. Malam harinya, ketika acara doa syukur dan tahlilan digelar sebelum esok akad nikah, Cimuk duduk di belakang, lelah tapi bahagia. Dia lihat janur melengkung di depan, gapura berdiri gagah, lampion batok nyala hangat, dan senyum semua orang yang hadir. Dari belakang, suara pelan terdengar, terima kasih ya, Gug, semua ini nggak akan ada tanpa kamu. Ternyata itu suara kakaknya yang mau nikah. Cimuk melongo, matanya berkaca-kaca. Ia jawab pelan, keluarga itu, tempat kita pulang, walau berkeringat dan berantakan. Kalau bisa bikin satu orang tersenyum, itu cukup buat hati Cimuk nari seharian. Dan malam itu, suasana kampung tak cuma meriah oleh lampu dan tawa, tapi juga hangat oleh cinta. Semua berkat tangan ondel-ondel kecil yang gak hanya bisa joget, tapi juga bisa bikin keajaiban lewat janur, kelapa, dan niat baik yang tulus dari hati. Wah, teman-teman, gimana? Kocak banget kan kisah si ondel-ondel Cimug bantuin pernikahan saudaranya? Semoga cerita ini bisa bikin kalian senyum, ketawa, dan ingat pentingnya saling bantu dalam keluarga. Jangan lupa share cerita ini ke teman dan keluarga kalian biar mereka juga ikutan ngakak bareng. Sampai jumpa di cerita lucu ondel-ondel selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.